Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui siaran radio Maestro ini. Kiranya firman ini merimain kami, mengingatkan kami kembali bahwa kami harus mengenal Tuhan dengan benar. Sebab kami tahu itulah menjadi kekuatan bagi kami dan itulah menjadi kemegahan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati pendengar Sobat Maestro dimanapun berada. Sementara firman-Mu disampaikan, hamba-Mu percaya dimanapun Sobat Maestro berada, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Dr. Sayang Tarigan MTH dari Kasih Doa dan Kehidupan Ministry. Sobat Maestro, saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 22 sampai dengan 26. Saya bacakan bagi kita semua. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian firman Tuhan, Sobat Maestro. Saya bagikan tema kali ini adalah ciri-ciri ibadah yang benar. Jadi berdasarkan Yohanes 4 ayat 22 sampai 26, Saudara, di sini saya percaya bahwa kita sudah sering sekali mendengar dan ini ayat sudah familiar sekali. Kita sudah sering mendengar khotbah demi khotbah di ibadah di gereja di mana kita bergereja lokal, bahkan melalui YouTube juga. Kita sudah sering sekali mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Saudara. Dan selalu ini dihubungkan dengan pujian penyembahan, Saudara. Selalu dihubungkan itu lebih banyaknya cenderung kepada pujian penyembahan. Tapi kali ini, Saudara, kita belajar lagi, Saudara, pesan apa yang Tuhan berikan bagi kita melalui Yohanes 4 ayat 22 sampai dengan 26. Sobat Maestro dimanapun berada, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria atau percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini adalah hal yang tidak lazim sebenarnya. Hal yang tidak lazim. Mengapa, Saudara? Karena orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak bergaul, tidak berelasi, tidak ada hubungan. Karena orang Yahudi itu menganggap orang Samaria adalah kalangan yang lebih rendah, kaum yang terpinggirkan, tidak dianggap, kira-kira seperti itu, Saudara. Sementara Yesus mengambil langkah bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Ini melanggar aturan kebudayaan. Kalau kita lihat ini ya, sebab apa? Sebab orang Yahudi tidak bercakap-cakap dengan orang Samaria. Enggak, Saudara. Karena mereka menganggap ya itu tadi, orang Samaria itu ya orang yang terpinggirkan lah, orang yang di kalangan rendah. Di pemandangan mereka ya nggak berguna, begitulah ya. Bukankah kita kadang-kadang kita tidak mau bicara sama orang lain kalau orang itu kita anggap mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan kita? Bukankah kita juga kadang-kadang tidak mau bergaul dengan orang yang tanda kutip ini seakan-akan kerohanian dia lebih rendah dibandingkan kita, Saudara? Kekayaan dia atau ekonomi dia jauh lebih rendah dibandingkan kita? Bukankah kita kadang-kadang menghindar dari orang-orang itu? Dan kita selalu berkata kalau kita dekat dengan mereka, nanti mereka akan begini dan begini dan begini terhadap kita, Saudara. Yesus melanggar aturan itu. Dia tabrak aturan itu, Saudara. Ayat 22 berkata, ada kata kami di sana. Saya bacakan, Saudara. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Di sini Yesus menegaskan bahwa kami itu mewakili orang Yahudi. Yesus sudah menegaskan kepada orang Samaria itu, perempuan Samaria, kami ini nih, kami mengenal, kami menyembah Bapa yang kami kenal. Kamu tidak kenal apa yang kami sembah. Kami orang Yahudi. Demikian, Saudara. Dia sangat menegaskan hal seperti itu.
Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa kenal kita dengan Bapa yang kita sembah selama ini, yang kita akui dan kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus? Apakah kita kenal Bapa hanya sebagai pembuat mujizat? Apakah kita kenal Bapa sebagai yang mencukupkan segala keperluan kita? Apakah kita kenal Bapa hanya sebagai melimpahkan berkat demi berkat buat kita, saudara? Atau kita tidak kenal Yesus, atau kita tidak kenal Bapa sebagai Allah yang kudus? Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Bapa di sorga. Amin. Jadi kita harus mengenal Bapa dengan benar. Kita harus mengenal Yesus dengan benar. Banyak juga kita hebat pujian penyembahannya. Pertanyaannya, apakah kita sudah kenal yang kita sembah? Atau kita masih ragu-ragu? Bapa di sorga yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Yang setuju katakan amin, saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi ciri-ciri ibadah yang benar berdasarkan Yohanes 4 ayat 22 sampai 26, jangan selalu dihubungkan dengan pujian penyembahan. Kita ini sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi kita wajib menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi poin pertama, ciri-ciri ibadah yang benar adalah mengenal Tuhan dengan benar. Ketika kita mengenal Bapa di surga dengan benar, maka kita menjadi pribadi yang selalu mencerminkan karakter Kristus. Saya tahu ini susah, tapi Roh Kudus akan bantu saya dan Sobat Maestro untuk kita menjadi cerminan Kristus dimanapun kita berada. Ampuni orang. Amin. Jangan marah sama orang lain. Kita sedang belajar semua, supaya pada akhirnya nanti kita mengenal Bapa itu lebih dalam dan lebih dalam. Bukankah kita ditebus supaya kita memiliki hubungan dengan Bapa di sorga? Bukankah hal itu yang dipulihkan, saudara? Saya dan saudara dipulihkan, saya dan saudara ditebus oleh dengan darah yang mahal. Bukan supaya kita kaya dan tambah kaya dan tambah kaya, lebih terkenal dan lebih terkenal. Bukan. Supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Yang jujur katakan amin. Poin kedua, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Poin yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Kebenaran kita tidak sama dengan kebenaran firman. Jadi kita harus bercermin kepada firman. Amin. Poin ketiga, keempat, maksud saya saudara, setia dalam panggilan Tuhan. Jadi apapun keadaan kita hari-hari ini, kita harus mencerminkan kalau kita adalah pribadi yang beribadah kepada Bapa di sorga. Dan tercerminlah ciri-cirinya. Pertama, mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Yang keempat, setia dalam panggilan. Amin. Amin, saudara. Kita harus setia dalam panggilan kita. Beberapa bulan yang lalu, saudaraku, ada salah satu penyanyi, masih muda, dia setia dalam panggilannya, saudara. Bagaimana dengan kita? Kita harus setia dalam panggilan kita sebagai penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, yaitu mengenal Bapa dengan benar, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan hidup dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan buat kami. Firman-Mu sudah disampaikan, dan hamba-Mu percaya firman ini merimain kami, dan kami harus mengenal Bapa dengan benar, sebab Roh Kudus telah memenuhi setiap kami, dan kami harus hidup dalam kebenaran, supaya kami tetap setia dalam panggilan sampai akhirnya. Berkati Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang suam-suam kuku hari-hari ini dicas kembali oleh kuasa Roh Kudus, didorong dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga dimanapun mereka berada, mereka mencerminkan kasih Kristus. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.